Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang data science life cycle yang merupakan salah satu bahan kajian yang ada pada mata kuliah desain pengambilan data. Pada kesempatan kali ini, setelah teman-teman memahami dari bahan ajar ini tentang data science life cycle, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan keterkaitan mata kuliah desain pengambilan data dengan life cycle-nya data science. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa juga harus mampu menuliskan pertanyaan. Pertanyaan ini merupakan bagian dari siklus hidup data science dan juga merupakan bagian dari desain pengambilan data. Maka tolong disimak baik-baik penjelasan yang ada di dalam video ini. Pada bahan ajar kali ini saya ambil dari referensinya Kusumawardhani dan Lau. Langsung saja teman-teman. Langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi data scientist itu adalah seorang yang ahli di bidang ilmu data yang tugasnya mulai dari mengumpulkan data, kemudian dia memvisualisasikan data, menarik kesimpulan dari data, ininya memberikan nilai lebih dari suatu data yang harus mengikuti siklus hidup ini. Nah, siklus hidup yang pertama tadi adalah ask question, artinya seorang data scientist harus bisa membuat pertanyaan. Pertanyaan itu menggambarkan tujuan dari analisis data yang akan dilakukan. Kemudian setelah membuat pertanyaan, seorang data scientist harus mampu mengumpulkan data, obtain data. Nah, obtain data itu cara mengumpulkannya beragam. Apakah data itu adalah data sekunder, data primer, dengan menggunakan kuesioner, atau hanya menggunakan dokumen, bebas. Tergantung pertanyaan yang dibuat. Setelah data dikumpulkan, di sini data harus dibersihkan. Kemudian data itu baru bisa dipahami melalui teknik eksplorasi dan visualisasi data. Nah, dari memahami data, dari understand the data, seorang data scientist itu bisa memikirkan tahapan selanjutnya. Apakah dengan data yang dimiliki itu sudah cukup? Kalau sudah cukup, lanjut. Kalau tidak gimana? Yang balik lagi, apakah ada kejanggalan? Maka buat lagi pertanyaan. Apakah perlu mengumpulkan data lagi? Maka kembali ke obtain data. Maka arah dari siklus hidup ini tidak searah jarum jam. Jadi dia bisa balik lagi sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari analisis data. Nah, jika pertanyaan itu masih terbatas pada pertanyaan yang sifatnya adalah eksploratif deskriptif, maka seorang data scientist setelah memahami data wajib membuat laporan atau report. Tetapi jika pertanyaan yang dibuat itu bersifat inferensi atau prediktif, maka seorang data scientist harus bisa melanjutkan tahapan siklus hidupnya menuju understand the world, di mana di sini seorang data scientist harus bisa membuat pemodelan, yang mana pemodelan itu untuk mengungkap kondisi dunia, atau biasanya kita sebut kalau di dalam statistika inferensi, mengungkap kondisi populasi. Bisa juga untuk memprediksikan masa depan. Jika ternyata hasilnya kok tidak sesuai dengan pertanyaan, maka buat lagi pertanyaannya. Kalau sudah sesuai, lanjut ke pembuatan report. Nah, disitulah siklus hidup dari data scientist, dari ask question sampai the understand the world. Terus apa kaitannya dengan mata kuliah desain pengambilan data Untuk keterkaitan life cycle data science dengan mata kuliah desain pengambilan data sebenarnya ada di 2 poin ini. Jadi di tahapan ask question sama obtain data. Yang namanya desain pengambilan data kan perencanaan untuk mengumpulkan data. Jadi seorang mahasiswa sains data itu harus mampu membuat perencanaan untuk mengumpulkan data. Posisi merencanakan itu sebenarnya ada di sini. Jadi setelah membuat pertanyaan dan sebelum mengumpulkan data. Sehingga kalau saya katakan bahwa desain pengambilan data itu merupakan bagian dari siklus data scientist, itu juga benar saja. Kenapa? Karena sebelum obtain data, seorang data scientist itu harus merencanakan. Merencanakan apa? Data apa saja yang mau dikumpulkan. Apakah itu data usia misal, apakah itu data jenis kelamin atau yang lain. Jadi harus direncanakan dulu. Apakah datanya kuanti, pakai instrumen apa, itu harus direncanakan dulu. Dan perencanaan itu menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan dalam artian sebenarnya pertanyaan atau tujuan saya analisis data itu apa? Kalau misalkan saya pengen menganalisis keragaman jenis kelamin, maka saya harus merencanakan nanti data yang saya kumpulkan adalah data jenis kelamin. Sehingga dari siklus hidup data scientist ini yang berjumlah 4 ini, maka posisi dari desain pengambilan data itu adalah berada di antara ask question dan obtain the data. Pada pertemuan kali ini tidak semua siklus hidup data science ini akan kita bahas secara detail Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas secara detail yaitu tahapan yang pertama, siklus ask question. Ask question seperti yang sudah saya jelaskan tadi ask question berarti membuat pertanyaan.
membuat pertanyaan. Jadi di sini seorang data scientist harus membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan ini merupakan fondasi dalam membuat perencanaan pengambilan data atau dalam membuat desain pengambilan data. Secara teori ada 4 jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan deskriptif, 2 eksploratif, 3 inferensi, 4 prediktif. Ini disesuaikan dengan teknik yang akan digunakan nanti untuk understand the data, untuk understand the world, gitu ya. Nah, untuk pertanyaan deskriptif eksploratif itu identik dengan pertanyaan menggambarkan. Ya, menggambarkan apa? Ya bisa saja menggambarkan variabel yang mau diukur. Nah, sedangkan pertanyaan inferensi dan pertanyaan deskriptif identik dengan pertanyaan untuk menyimpulkan. Jadi membuat simpulan dari sebuah analisis data. Makanya kalau kita membuat pertanyaan deskriptif dan pertanyaan eksploratif, maka nanti di dalam siklus data science-nya ini harus sampai dengan understand the data. Nah, sedangkan kalau pertanyaan yang kita buat itu kok sifatnya inferensi atau prediktif, berarti ini nanti sampai dengan understand the world. Jadi setiap pertanyaan yang dibuat itu memiliki penciri di akhir siklus dari data science itu sendiri. Apakah dia berhenti di understand the data, berarti nanti pertanyaannya buat deskriptif inferensi. Kalau dia berhenti di understand the world, maka nanti pertanyaannya buat dalam bentuk inferensi atau prediktif. Semoga sampai sini teman-teman sudah bisa memahami, gitu ya. Pertanyaan deskriptif dan pertanyaan eksploratif itu kan sama-sama untuk menggambarkan ya teman-teman ya. Cuma di sini bedanya ada pada jumlah variabel. Ya, jika variabel yang mau digambarkan itu tunggal, tidak ada kaitannya, maka cukup menggunakan deskriptif. Tetapi ketika variabelnya itu kok tidak tunggal, lebih dari satu dan itu ada kaitannya, maka gunakan yang eksploratif. Nah, sini saya misalkan untuk membuat pertanyaan pada masalah suhu. Ya, suhu semuanya saya harap sudah tahu ya, suhu. Suhu itu adalah tingkatan panas dingin. Ya, tapi bukan suhu badan, tetapi di sini adalah suhu ruang. Misalkan saja saat ini di Kartasura itu suhu ruangnya mencapai 45 derajat, idealnya adalah 25 gitu ya. Ini sebuah masalah yang harus diselesaikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita buat pertanyaannya saja gitu ya. Nah, dimulai dari pertanyaan deskriptif. Ya, pertanyaan deskriptif berapa? Kita bisa tanya berapa rata-rata suhu ruang. Suhu ruang di Kartasura dalam 1 minggu ini. Nah, ini pertanyaan deskriptif. Dia hanya ingin menggambarkan atau mendeskripsikan satu variabel. Variabelnya adalah suhu ruang, ingin dicari rata-ratanya. Maka di sini pertanyaannya menggambarkan pertanyaan deskriptif karena hanya ingin menggambarkan satu variabel, gitu ya. Nah, terus kalau bedanya dengan pertanyaan eksploratif bagaimana? Kalau eksploratif di sini lebih mendalam. Ya, pertanyaannya lebih mendalam daripada hanya deskriptif. Ya, deskriptif tadi identiknya satu variabel gitu ya. Eksploratif sebenarnya boleh saja satu variabel gitu ya. Nah, di sini kalau mau kita kaitkan pertanyaan deskriptif di sini dengan pertanyaan eksploratif, maka pertanyaan yang bisa dibuat adalah adakah suhu maksimalnya di 1 minggu ini. Ini eksploratif, jadi lebih menggali dalam tentang kondisi suhu ruang di Kartasura. Nah, kalau sudah kita tanya adakah suhu maksimalnya di 1 minggu ini, nanti bisa dilanjutkan. Kira-kira apa yang menyebabkan suhu tinggi? Ya, misalkan di hari Senin. Misalkan ketemu yang paling tinggi itu adalah suhu ruang di hari Senin. Maka nanti kita bisa buat pertanyaan eksploratif lagi. Nah, apa yang menyebabkan suhu tinggi di hari Senin? Apakah itu karena kelembapan yang rendah misalkan, atau karena angin, atau karena yang lain gitu ya. Itu bisa dimasukkan ke pertanyaan eksploratif. Dia untuk pertanyaan inferensi dan prediktif itu sendiri itu sangat berbeda ya dengan yang deskriptif eksploratif ya. Kalau deskriptif eksploratif hanya ingin menanyakan gambaran, kalau inferensi prediktif itu menanyakan kesimpulannya, lebih untuk menyimpulkan. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan 1 atau 2 variabel untuk membuat pertanyaan inferensi. Nah, identiknya pertanyaan inferensi dengan prediktif itu menggunakan pertanyaan adakah, kemudian bagaimana prediksi, identiknya, tapi sebenarnya bebas gitu ya. Kalau yang inferensi itu lebih untuk menyimpulkan, misalkan ya, adakah pengaruh kelembapan gitu ya, kelembapan
terhadap suhu di Kartasura. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan inferensi, menanyakan pengaruh. Nah, selain pengaruh, inferensi itu biasanya identik dengan hubungan, ya, dengan perbedaan atau beda, uji beda. Nah, itu maksudnya inferensi. Kalau prediktif itu kan menanyakan sesuatu di masa depan, dia memprediksikan belum ada saat ini. Maka identik pertanyaannya dengan bagaimana suhu ruang di Kartasura 1 minggu ke depan. Nah, meskipun ini kita belum punya data 1 minggu ke depan suhunya, tetapi menggunakan konsep data scientist ini bisa didapatkan gitu ya, melalui peramalan, melalui prediksi. Nanti akan kelihatan, oh minggu depan itu sudah stabil suhunya, atau masih naik turun dan ada puncak suhu tertingginya, seperti itu. Nah, jawabannya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman diharapkan sudah bisa membedakan bagaimana pertanyaan itu bersifat deskriptif, eksploratif, inferensi maupun prediktif. Yang materi bahan ajar yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga sedikit bisa bermanfaat. Besok kita lanjutkan untuk membahas desain pengambilan datanya itu sendiri, kemudian cara obtain data, understand the data, dan understand the world. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.